Oke, kemarin kita belum sempat membahas tentang protokol autoimun. Protokol autoimun yang pertama itu adalah tidur, ya. Tidur itu tidak boleh lebih di atas jam 10. Jadi kalau bisa jam 9 itu kita sudah sudah deep sleep. Ya. Paling lama itu jam 10 sampai dengan jam 2 atau jam 3 pagi itu harus dijaga. Itu yang protokol pertama, tidur sangat penting, ya. Kemudian yang kedua itu adalah breathing, bernafas. Nah, bernafas yang paling bagus itu lewat hidung. Jadi kita itu selama 24 jam itu lakukan pernafasan, ya. Kalau makan kita mungkin cuma 3 kali atau 2 kali gitu, ya. Tapi yang paling krusial adalah pernafasan. Makanya harus lakukan apa? Kita harus latihan bernafas lewat hidung. Kalau bisa kita pakai plester, ya. Saat kita kerja di depan komputer kita plester supaya terbiasa menggunakan pernafasan dari hidung, sehingga apa? Kita melatih kita punya diafragma. Kalau diafragma terlatih, maka oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu sangat jauh lebih banyak daripada kita bernafas yang kita nggak tahu, kadang di mulut, kadang hidung, mulut, ya, bergantian. Bisa kita pelajari kenapa penting untuk belajar bernafas lewat hidung, ya. Sekarang udah canggih, kita bisa googling apa saja. Saya hanya memberikan urutannya di sini. Kemudian yang ketiga adalah grounding, ya. Grounding itu apa sih? Kita nyeker, tidak pakai alas kaki. Tujuannya apa? Untuk supaya terjadi pertukaran pH. Kenapa pH? Nah, pH tanah itu sekitar 6,8, 67, 6,8. pH tubuh kita harusnya juga 6,8. Jadi kalau dia turun, apalagi mendekati 5,5, maka di pH yang asam itu bakteri akan tumbuh, kemudian jamur akan tumbuh. Bahkan yang terjadi, sel kanker akan bertumbuh di pH 5,5. Maka kita jaga dengan cara apa? Kita menginjakkan kaki kita di tanah, ya. Di tanah, bukan di atas semen, ya. Di tanah atau di rumput atau di pasir. Saya sudah share bagaimana cara grounding yang baik, ya. Karena kalau kita pH-nya 5,5 akan berbahaya bagi tubuh kita. Maka untuk bisa menyesuaikan, salah satu caranya dengan lakukan grounding supaya pH balance kita menjadi normal. Kemudian yang keempat, setelah pH balance atau grounding, yang paling harus dihindari adalah kita perhatikan adalah makanan, ya. Makanan, jangan pernah kita, yang keempat ini, stop makan manis. Nanti belajar kenapa manis berbahaya untuk orang yang penyakit autoimun. Kemudian tepung, ya. Tepung yang keenam adalah stop konsumsi tepung. Ya, sebenarnya kalau mau ditanya tepung mana lebih manis daripada gula atau buah yang manis, kalau kita lihat dari indeks glisemiknya, indeks glisemik tepung itu di atas 7. Jadi usahakan tidak mengkonsumsi tepung. Dan kalau tepung itu paling banyak mengandung yang namanya glisofat, racun. Jadi kalau racun itu kita makan lewat tepung, kita punya usus itu ada mukosa yang melindungi kita punya mukosanya itu, sehingga kalau racun itu nempel atau tepung nempel di situ dan lama baru bisa diatasi oleh bakteri-bakteri, maka dia akan muncul jamur. Nah, kalau sudah jamur akan menghasilkan racun, dan juga yang terkandung glisofat di dalam tepung itu akan merusak kita punya mukosa sehingga terjadi leaky gut. Nah, kalau sudah leaky gut, ya, nanti saya jelaskan di kali yang berikut kenapa salah satu penyebab utama autoimun adalah leaky gut. Karena kita melatih diri kita untuk apa? Imun kita itu untuk menyerang terus semua yang masuk di dalam leaky gut itu. Ya. Jadi itu tepung. Kemudian stop konsumsi susu. Saya sudah sering katakan untuk susu, karena susu itu adalah apa? Salah satu penyebab asam daripada sel kita itu meningkat, ya. Nanti kita panjang lagi. Jadi
Saya mau bikin yang 10 menit saja supaya kita paham. Oke. Kemudian setelah itu apa? Kita harus konsumsi seperti ya bone broth ya. Bone broth. Bone broth itu boleh browsing, googling. Seperti apa itu? Seperti kimchi, bone broth. Tujuannya apa? Supaya kita dapat probiotik. Probiotik yang baik itu dia akan memperbaiki kita punya lining yang ada di usus. Kemudian konsumsi atau berjemur ya, berjemur, tapi kalau berjemur kita hanya dapat maksimum 10 sampai 15 menit dan dapat vitamin D-nya itu hanya sekitar 10.000 international unit. Jadi untuk orang yang sudah kena autoimun ya, itu sebaiknya mengkonsumsi vitamin D3K2. Berapa banyak? Kalau bisa 40 ya silakan 40.000 international unit gitu ya. Gak usah takut. Ya sudah banyak sekali penelitian dan orang-orang membuktikan bahwa konsumsi 30 sampai 40 itu tidak berbahaya bagi tubuh. Ya karena ini bukan obat tapi adalah suplementasi vitamin D3K2. Kalau bisa ditambahkan nattokinase juga itu akan sangat baik untuk kita punya pencernaan. Karena apa? Seperti saya jelaskan tadi, autoimun itu salah satu disebabkan oleh leaky gut. Ya, jadi kita punya bakteri natto itu dia akan membantu kita punya pencernaan untuk menjadi semakin baik. Kemudian apalagi selanjutnya adalah olahraga. Ya, kita harus sering berolahraga. Dan olahraga yang paling bagus itu pagi-pagi kita olahraga otot dulu. Kalau kita ada rencana mau jogging, mau lakukan mau lari, ya sebaiknya olahraga otot dulu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Ya, supaya apa? Otot menggunakan glykogen yang ada di dalam sel kita. Setelah dia habis kita jogging, maka yang akan berkurang adalah sel lemak kita yang akan berkurang. Oke, saya kira seperti itu dulu. Nanti kalau ada kurang, saya akan tambahkan di video-video tutorial berikutnya tentang penyakit autoimun. Oke, boleh bertanya nanti direct message ke saya boleh, atau boleh ke herbalis lain yang ada di grup. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di waktu yang datang.